Tapi ternyata begini, gimana? Nyai udah diem loh. Nyai diem, Nyai nutup-nutupin. Sama yang dari selebrita juga Nyai tutup-nutupin. Di awalnya dia tutup-nutupin. Tepatnya saya di rumah saudara ya, kadang di rumah, kadang di rumah saudara, karena tidak mungkin Nyai sendiri gitu, sangat-sangat riskan karena sampai dengan saat ini pun Nyai masih trauma dengan Mas Andri. Kemarin juga sempat di studio salah satu stasiun TV Jakarta untuk dipertemukan, Nyai tidak mau satu frame gitu, karena masih tidak siap untuk bertemu, mendengarkan suaranya pun Nyai masih cemas gitu, apalagi ketemu muka gitu. Kalau Baby Sultan alhamdulillah baik-baik aja. Jadi kalau misalnya kemarin Mas Andri sempat menyampaikan Baby Sultan sakit, itu enggak. Tutur katanya, segala tindak tanduknya, jadi kekerasan verbal maupun non verbal yang telah Nyai alami selama berumah tangga itu sangat membekas di hatinya. Dan lebih parahnya, tim kami kan melakukan beberapa riset ya. Ternyata apa yang Nyai alami ini malah diambil makna dari Mas Andri, itu malah dibilang apa lebay. Nah padahal dia sakit hati loh, kok ya trauma itu kok dianggap sepele ya. Jadi ketika dia mentak-mentak Nyai sampai Nyai sesak napas, asma kumat, pakai oksigen, itu kok dia bilang malah lebay. Astagfirullah. Mungkin kalau misalnya Mas Andri menyamakan Nyai dengan istri-istri yang sebelumnya yang jumlahnya 4 itu, yang dibentak-bentak, dikata-katain, disiksa secara verbal maupun non verbal, mau nurut sampai dengan mempunyai anak jumlahnya 6, ya kalau bagi Nyai nggak bisa, jangan disamain gitu. Nyai mempunyai suatu prinsip dan juga mempunyai nilai kesabaran tertentu ya. Nah ini benar-benar kesabarannya udah habis gitu. Kok malah yang bersangkutan melihat yang Nyai alami saat ini malah dibilang lebay dan dia tertawa-tawa gitu. Itu mungkin sama dengan halnya dia menari-nari telanjang di depan foto almarhum Bunda ya. Kita nggak bisa pakai logika gitu. Ya. Jadi gini ya, Nyai itu agak bingung. Sebenarnya maunya Mas Andri apa? Nyai bisa menyampaikan bahwa dia sama sekali nggak sayang sebenarnya sama Baby Sultan. Pertama, sejak Baby Sultan ada di rahim Nyai sampai dengan sudah lahir, Baby Sultannya real ada di depan Nyai dan Mas Andri, itu adanya selama itu cuman Baby Sultan tuh merekam di otaknya ketika di dalam kandungan mamanya dibentak-bentak, dikasarin dan lain sebagainya, dan juga selalu ada perselingkuhan. Nah setelah Baby Sultan lahir pun tetap sama kondisinya. Mas Andri gendong Baby Sultan sambil neriak-neriakin, maki-maki Nyai, sampai dengan lihat Baby Sultan lihat mamanya jatuh ke lantai pun Baby Sultan lihat. Apakah itu yang namanya bapak sayang sama anak? Dan banting-banting barang, melakukan kegiatan destruktif di depan anak. Terus sekarang mau lihat anak. Terus itu yang pertama dari sisi psikologi anak ya, karena Nyai juga mempunyai tim dari psikolog anak juga. Terus yang kedua, kalau misalnya benar sayang sama anak, nggak mungkin dong Mas Andri bilang beberapa kali saat bertikai, udah deh, gue nggak apa-apa hilang anak 1, gue masih punya anak 6. Nah, ya oke. Itu ada juga yang pernah beberapa kali juga pada saat bertikai, kan Baby Sultan menangis. Ya kasihan ya, dia bilang, "Pah, udah Pah, kita berantemnya." Mas Andri bilang apa? Udah biarin, biar mati sekalian. Subhanallah, kayak gitu yang namanya bapak gitu. Terus habis itu, selain itu nilai tanggung jawabnya apa? Saat Baby Sultan mau melahirkan pun Nyai sebagai istri menanyakan tanggung jawab sebagai suami pada suami, Mas, ini Nyai mau lahiran, maaf dananya udah gimana? Gue nggak tahu. Nah itu, dan sampai sekarang pun selalu mengedepankan kalau Mas Andri SMS samanya itu, dia malah jadi apa ya? Sebenarnya yang lebay itu dia ya Bang. Dia bilang, Mama mengapa
membuat Sultan menderita, dilepaskan dekapan dari seorang ayah. Loh, malah Sultan sekarang bahagia, gendut, terus happy, mimik mukanya nggak tertekan karena real ya, kata Uni Citra, psikolognya pribadi. Ketika seorang anak merasakan stresnya seorang ibu, dia akan ya dari segi fisik kurus, mungkin mimik mukanya juga nggak happy. Sekarang jauh lebih happy, jauh lebih gendut sekarang gitu. Dan sampai dengan sekarang pun juga nggak ada ya basa-basinya, bang, maaf mungkin mama ini ada sedikit support dari papa gitu, apa untuk kebutuhannya, enggak sama sekali. Jadi apa, mau lihat doang gitu. Padahal dengan notabene dia masih trauma. Siapa yang menggaransi Mas Andri bertemu dengan Sultan dan tidak melakukan tindakan distraktif lagi? Karena kemarin sering sekali banting-banting barang, kayak motor listriknya sampai pecah segala macam, itu di depan Sultan. Ya kalau misalnya yang bersangkutan mengaku seorang pengusaha, nanti mungkin teman-teman media mencari tahu sendiri ya, karena nggak enak kalau yang menyampaikan. Jadi nanti bisa dicari tahu sendiri. Nah kalau misalnya tadi yang Mbak menyampaikan apa-apa semuanya dikasih, enggak, itu salah, semuanya dari Nyai. Sampai lillahi ta'ala, nggak masalah berapapun itu kan uang bisa dicari. Nyai cuman pengen banget Mas Andri, kenapa sih sia-siain Nyai, sia-siain baby Sultan. Nyai terima loh, Mas Andri kawin cerai 4 kali, anak-anak segala macam. Mungkin bisa dibilang belum makan, nggak apa-apa, tapi mbok ya jangan kasarin Nyai, jangan duain Nyai atau tigain Nyai, enggak, jangan, dan jangan kasarin Nyai. Udahnya pengen punya hidup nyaman, punya keluarga kecil, gedein anak bareng-bareng, bahagia bareng-bareng, kenapa sih merusak psikologi Nyai, merusak jiwa Nyai gitu. Bismillahirrahmanirrahim, Nyai berdoa dan mohon supportnya juga teman-teman media, agar, karena kan meskipun kita dipertemukan di dunia seni ya, di entertain, kita kan mempunyai hati nurani masing-masing ya. Kita mempunyai keluarga masing-masing. Coba bayangkan, ibu, mbak, kita sesama wanita merasakan apa yang seperti ini rasakan saat ini. Kalau misalnya latar belakang kita semuanya sama, kita manusia hidup, diciptain Allah, punya rasa, punya hati kecil, punya hati nurani. Ketika mbak, ibu yang di depan Nyai diperlakukan seperti Nyai yang mempunyai harapan ingin bahagia, tapi ternyata begini, itu gimana? Nyai udah diem loh, Nyai diem, Nyai nutupin. Sama yang dari selebrita juga Nyai nutupin, di awal dia nutupin, tapi yang bersangkutan malah press conference duluan berkali-kali. Ustaz Mohe udah bilang sama Mas Andri, udah, kalau mau pisah baik-baik, tidak perlu bicara di depan media, nanti kalau mau bicara setelah selesai prosesnya cerainya. Tapi enggak, mungkin ada faktor-faktor lain yang apa ya, ingin mencari panggung mungkin di dari sisinya Mas Andri, mungkin jadi malah dia menggelar preskon duluan berkali-kali dan menyudutkan Nyai. Nyai kalau nggak disudutin nggak akan ngomong gitu. Nyai malah lebih seneng gini ya, Mas Andri legowo secara bright, secara jantan, diam, mengakui, oke, aku selingkuh, aku kasar, aku minta maaf gitu.